Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman santri digital yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama mudawamatit ta'alum. Mari kita buka bersama-sama pertemuan ini dengan bacaan umul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Teman-teman santri digital yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran dan dampak negatif daripada memahami ayat-ayat Al-Quran, mengambil hukum langsung dari ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan adanya sebuah spanduk yang terpasang di beberapa masjid. Meskipun itu bukan di daerah kita, namun kita perlu khawatir bahwa hal-hal tersebut akan merembet ke daerah-daerah kita. Di spanduk itu dituliskan bahwa masjid ini serta seluruh jamaahnya, masyarakat muslim, tidak akan mensolatkan, mentahlilkan, dan membantu pengurusan jenazah orang-orang munafik. Yang dituju orang munafik oleh spanduk ini adalah orang-orang muslim yang beda dalam pandangan, beda dalam pendapat, bahkan beda dalam pemilihan pemimpin. Mereka menggunakan dasar Al-Quran surat At-Taubah ayat 84 yang berbunyi wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolatkan jenazah salah seorang di antara mereka, yakni orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan, menziarahi di atas kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Inilah ayat Al-Quran yang kemudian dibuat sebuah hujah, argumen bagi mereka untuk tidak mensalatkan orang-orang yang beda pendapat dengan mereka dan dituduh munafik. Perlu kita ketahui bahwa ayat Al-Quran ini, minhum itu adalah kata ganti, isim dhamir yang kembalinya kepada kata atau ayat yang depannya. Yang secara keseluruhan bahwa ayat-ayat tersebut masih ada hubungannya dengan surat At-Taubah ayat 73 yang berbunyi ya ayyuhan nabi yujahidil kuffar wal munafikin. Kufar dan munafikin. Munafik yang di sini dimaksud, perlu untuk kita ketahui bahwa nifak itu ada dua macam. Satu, nifakun diniyun. Yang kedua, nifakun amaliyun. Nifak dini adalah munafik yang mana secara luarnya dia melahirkan tentang keislamannya, menjelaskan tentang keislamannya, memperlihatkan keislamannya, tapi dalamnya dia kufur, tidak iman. Ini yang dinamakan nifakun diniyun.
Sedangkan nifak amali adalah perbuatannya. Ada tanda-tanda dari kemunafikan, tapi dia masih muslim. Sedangkan dari surat At-Taubah ayat 84 yang dimaksud munafik di situ adalah Ibnu Ubayy bin Salul, yang nama aslinya adalah Abdullah. Ubayyun itu nama bapaknya dan Salul itu nama ibunya. Dia adalah Ra'isul Khazraj, ketua daripada Bani Khazraj. Dia ketuanya, dedengkotnya dari munafikun. Tapi dia punya anak yang solih. Saat itu ketika dia wafat, anak yang solih tadi meminta kepada Rasulullah untuk mensolati jenazahnya. Juga meminta kepada Rasulullah untuk mengkafaninya dengan menggunakan gamisnya Rasulullah. Rasulullah pun melakukan permintaan anak tersebut. Tapi Rasulullah bersabda, "Wa ma yughni anhu qamisi wa sholati minallah. Wallahi inni kuntu arju ayyus lima bihi alfun min qaumi." Sesungguhnya gamisku yang untuk mengkafaninya dan sholatku tidak ada gunanya bagi Abdullah bin Salul. Tapi saya melakukan ini hanya mengharap semoga nanti setelah ini kaumnya dari Abdullah bin Salul ini ada 1000 orang yang masuk agama Islam. Dan diriwayatkan setelah kejadian itu benar 1000 orang dalam kaum tersebut masuk dan memeluk agama Islam. Dari keterangan ini jelas bahwa munafik yang dimaksud di sini adalah munafikin wa adharul kufra ba'da idharil Islam. Orang-orang yang memperlihatkan kekufurannya yang sebelumnya mereka telah idharil Islam, memperlihatkan keislamannya. Artinya keislamannya itu cuman pura-pura saja, keislamannya hanya semata untuk mengelabuhi Rasulullah dan sahabat pada saat itu. Inilah yang dimaksud nifakun diniyun. Jadi ayat tersebut turun untuk orang-orang munafik diniyun. Dia bukan muslim, nifakun diniyun itu. Sedangkan munafik yang secara umum, urfi, yang sampai dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, salah satun mangkunna fihi fahuwa munafikun wa in soma wa sholla man idha hadasa kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khona. 3 sifat seandainya itu ada dalam diri manusia, maka dia adalah munafik. Meskipun ia puasa, meskipun ia sholat. Yakni orang yang ketika bicara berbohong, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya berkhianat. Tapi munafik di sini yang dimaksud adalah nifak amali lal iman. Nifak yang dinisbatkan kepada perbuatan, bukan keimanan. Atau bisa dikatakan nifak murfi, bukan nifak syar'i. Jadi kalau dia masih menyatakan dirinya Islam, tapi ada kelakuan-kelakuan munafik seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tetap berlabelkan muslim, bukan kafir. Sampai Al-Ghazali menyatakan, wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil kiblat bi syirkin au kufrin au nifakin. Tidak boleh seseorang memastikan kepada orang yang lain dia masih ahlul kiblat atau masih muslim, syahadatnya masih sama dengan label syirik, kufur ataupun munafik. Fa innal mutali' 'ala sarair huwallah. Sebab yang melihat rahasianya hanya Allah semata. Fala tadkhul bainallah wa bainal ibad. Maka kita tidak boleh mencampuri urusan yang menjadi hak prerogatif Allah semata. Seperti memberikan label munafik kepada sesama muslim itu adalah hak Allah, bukan hak seseorang. Sampai Nabi memberikan sebuah ancaman dalam sebuah hadis. Masyahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'abih ahaduhuma. In kana kafiron fahuwa kama qol wa illam yakun kafiron fakat kafaro bitakfirihi iyyahu.
seorang laki-laki yang menuduh kepada laki-laki yang lain dengan tuduhan kafir, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satunya. Seandainya benar yang dituduh itu kafir, maka beruntunglah orang yang menuduh. Tapi seandainya orang yang dituduh itu tidak kafir, dia mukmin, muslim, faqad kafara bitakfirihi iyahu. Celakalah orang yang menuduh kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Jadi menuduh kafir, menuduh munafik bukanlah hak daripada manusia. Terlepas dari itu, dalam kutubul fikhi, beberapa kitab fikih diterangkan, mengurus jenazah, mensolati mayat, memandikan dan juga mengkafani itu menjadi sebuah kewajiban ala sabili fardil kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Maka ketika orang tersebut masih menyatakan tentang kemuslimannya, artinya sampai dia mati belum pernah menyatakan kekufurannya dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, meskipun dia banyak melakukan maksiat, dia tetap dikategorikan muslim dan diperlakukan jenazahnya seperti layaknya orang muslim yang lain. Dan mensolati jenazah dalam masjid itu hukumnya sunnah. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah kalau sampai ada 3 shaf yang mensolati mayit, maka mayit tersebut mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa mendapatkan 3 shaf itu seandainya di rumah mungkin agak sulit karena sedikitnya orang yang mensolati. Tapi kalau di masjid mungkin bisa diharapkan banyak orang yang akan menyolatinya. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan diulas dalam kajian fikih Nusantara tentang sholat mayit yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.